Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadrian Januarsa dengan NIM 231067. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan terkait image smoothing untuk menghaluskan atau mengurangi noise pada gambar, image binarization untuk mengubah gambar menjadi hitam putih berdasarkan nilai threshold, dan edge detection untuk menemukan tepi atau batas objek dalam gambar. Selanjutnya di sini ada smoothing atau blurring adalah operasi pengolahan gambar yang sering digunakan. Tujuannya adalah mengurangi noise, gangguan acak pada gambar, atau melembutkan detail yang tidak diperlukan sebelum proses selanjutnya seperti deteksi tepi. Smoothing bekerja dengan menggantikan nilai setiap pixel dengan rata-rata atau kombinasi pixel-pixel di sekitarnya yang disebut kernel atau filter window. Selanjutnya di sini ada import CP2 yang mana kita akan mengimport library yang OpenCP. Jadi diperlukan karena nanti akan diimport di section yang membutuhkannya. Selanjutnya di sini ada cv.blur dasar yang dimana img sama dengan cp2.imerate noisy mri.jpg. Blur sama dengan cp2.blur img 2,2-1,1 yang dimana kita akan membaca gambar MRI yang mengandung noise. cp2.blur adalah menerapkan normalized box filter. Parameter pertama adalah gambar input. Parameter kedua 2,2 adalah ukuran kernel. 2 baris 2 kolom. Parameter ketiga -1 adalah anchor point yang berarti center kernel. Jadi biasanya kita akan menampilkan gambar original dan hasil blur dan berdampingan. Untuk perbandingan, gambar MRI dipilih karena noise pada gambar medis sangat relevan dengan aplikasi nyata. Selanjutnya di sini ada track bar untuk kernel size. Jadi untuk mengeksplorasi efek blur secara interaktif, kita gunakan track bar slider sehingga bisa mengubah ukuran kernel secara real time dan lihat hasilnya langsung. Yang dimana di sini dengan kode max_value sama dengan 10, default_value sama dengan 5. Jadi nilai maksimum track bar adalah 10, artinya kernel bisa dari ukuran 1x1 hingga 10x10. Selanjutnya nilai default 5, artinya kernel awal adalah 5x5. Selanjutnya di sini fungsi on track bar adalah dipanggil step slider bergerak. Validasi if file lebih besar 0 karena kernel berukuran 0 tidak valid dan akan menyebabkan error. cp2.blur dipanggil ulang dengan nilai file sebagai ukuran kernel baru. Lampirkan hasil terbaru. cp2.createTrackBar mendaftarkan slider ke jendela dengan fungsi callback ini. Jadi di sini ada fungsi Gaussian blur yang mana fungsi ini memberikan bobot lebih besar untuk pixel yang lebih dekat ke pusat kernel dan bobot lebih kecil untuk yang lebih jauh, mengikuti distribusi Gaussian atau kurva lonceng, yang dimana dengan kode img sama dengan cp2.emerate noisy mri.jpg blur sama dengan cp2.gaussian blur img 3,3 0,0. Jadi kita akan membaca kembali nih gambar MRI. Selanjutnya cp2.gaussian blur kita akan menerapkan Gaussian blur. Parameter pertama adalah gambar, parameter kedua 3x3 adalah ukuran kernel. Harus bilangan ganjil karena kernel belum memiliki titik pusat yang jelas. Parameter ketiga 0 adalah sigma x atau deviasi standar horizontal. Parameter keempat 0 adalah sigma y. Saat sigma diisi 0, OpenCP menghitung sigma otomatis dari ukuran kernel. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan perbandingan. Selanjutnya di sini track bar Gaussian yang mana kita menambahkan track bar untuk mengontrol ukuran kernel Gaussian secara interaktif, yang mana dengan kode max_value sama dengan 10, default value sama dengan 5. Jadi nilai max dan default track bar. Jadi on track bar memiliki dua kondisi validasi. File lebih besar 0 karena tidak boleh 0, dan file harus sama 1 karena ukuran kernel Gaussian harus bilangan ganjil. Jika kondisi tidak terpenuhi, fungsi tidak melakukan apa-apa. Jika valid, terapkan Gaussian blur dan tampilkan hasilnya. Selanjutnya di sini ada menampilkan box blur dan Gaussian blur tampilkan dalam mapping jendela menggunakan napi untuk menghubungkan kedua gambar, yang dimana max_value sama dengan 10, default_value sama dengan 5. Jadi fungsi on track bar sekarang menghitung dua jenis blur sekaligus menggunakan nilai kernel yang sama. np.hashtag jadi menggabungkan dua array secara horizontal. Menempatkan gambar box blur di kiri dan Gaussian blur di kanan menjadi satu gambar lebar. Dengan melihat kedua berdampingan, perbedaan kualitas blur dan kedua metode menjadi lebih mudah diobservasi. Jadi di sini ada variasi dua blur dalam satu window. Yang dimana dengan perintah def on track bar value combinate sama dengan np.hashtag original box blur Gaussian blur cp2.timeshow title window combinate. Jadi kita akan menampilkan tiga gambar berdampingan, gambar original, box blur, dan Gaussian blur. np.hashtag jadi dengan tiga argumen menggabungkan ketiganya secara horizontal. Ini memberikan perbandingan yang paling informatif. Kita bisa melihat gambar asli lalu membandingkan efek kedua metode blur secara langsung dalam satu tampilan.
Dengan di sini kita ada image binarization atau thresholding. Ini adalah proses mengubah gambar grayscale menjadi hitam putih murni. Step pixel menjadi 0 hitam atau 255 putih berdasarkan nilai threshold. Pixel yang nilainya di atas threshold menjadi putih, yang di bawah menjadi hitam atau sebaliknya. Selanjutnya di sini ada simple thresholding dasar, yang mana IMG sama dengan cp2.timerate, noisily, mri.jpg, IMG sama dengan cp2.cpt_color, IMG cp2.color underscore bjr to gray. Yang mana kita akan baca gambar, dan konversi ke grayscale. Thresholding bekerja pada gambar satu channel. cp.threshold adalah fungsi thresholding utama. Parameter menggunakan gambar grayscale, nilai threshold 123, titik tengah 0 sampai 255, nilai maksimum 255 sampai warna putih penuh. Dan tipe threshold cp2.trace binary, di atas threshold jadi putih, di bawah jadi hitam. Fungsi memulihkan dua nilai. Rate adalah nilai threshold yang digunakan, trace adalah gambar hasil, linear tampilkan perbandingan. Jadi di sini adalah trackball threshold, yang dimana max value sama dengan 255, default value sama dengan 127, def on trackball file, rate 1, trace 1 sama dengan cp2.threshold. Jadi nilai maksimum trackbar 255 sesuai tentang nilai pixel. Nilai default 127 atau setengah dari 255. On trackbar dipanggil setiap slider digeser. Var dari slider langsung digunakan sebagai nilai threshold pada cp2.threshold. Saat slider digeser ke kiri, threshold kecil, lebih banyak pisau menjadi putih. Saat digeser ke kanan, threshold besar, lebih banyak pisau menjadi hitam. Selanjutnya di sini kita akan mengcombine dalam satu frame, yang dimana dengan perintah import napi as np mark value sama dengan 055, default value sama dengan 127, di mana kita akan mengimport library napi. Yang selanjutnya kita akan menghitung 5 tipe threshold sekaligus dengan nilai threshold yang sama. Trace underscore binary, di atas threshold jadi putih. Trace underscore binary.inv, kebalikannya, di atas threshold jadi hitam. Trace terang, di atas threshold dipotong jadi nilai threshold, di bawah tetap. Trace underscore to 0, di bawah threshold jadi 0 hitam, di atas tetap. Trace underscore to 0 inv, kebalikan trace 0. Jadi np.hashtag, kita akan menggabungkan 5 gambar jadi satu baris horizontal. Dari sini ada import napi as np max value, combine sama dengan np.stack. Jadi kita akan aplikasikan semua 5 tipe threshold dalam satu jendela dengan tambahan text label. Untuk menggambar menggunakan cp2.putText, setiap gambar threshold diberi label nama tipenya di pojok kiri atau sehingga mudah diidentifikasi. Nilai threshold dari trackbar berlaku untuk semua tipe cara simultan menggunakan perbandingan visual effects. Setiap tipe ke threshold yang sama. Oke, di sini ada outsource thresholding, yang dimana kelemahannya simple thresholding adalah kita harus menentukan nilai threshold secara manual, dan nilai yang tepat bisa berbeda untuk setiap gambar. Outsource method secara otomatis menghitung nilai threshold optimal berdasarkan distribusi histogram gambar. Sangat cocok untuk gambar dengan distribusi bimodal. Gambar yang utuh latar belakangnya memiliki keterangan yang berbeda. Kemudian di sini IMG sama dengan cp2.timerate, noisy, mri dan jpg, gray sama dengan cp2.cpt_color. Jadi kita akan baca kembali nih gambar mri dan jpg. Selanjutnya kita akan konversi ke grayscale. Simple thresholding manual dengan nilai 127 sebagai pembanding. Outsource thresholding, nilai threshold diisi 0 karena Outsu akan menghitung sendiri, dan tipe threshold menggunakan kombinasi trace binary plus trace Outsu. Operator plus menggabungkan dua flag sekaligus. Nilai rate 2 berisi nilai threshold optimal yang ditemukan Outsu. Kombinasi terbaik blur dulu baru Outsu. Noise dihilangkan dari Gaussian blur, lalu Outsu menentukan threshold optimal. Teknik ini sering memberikan hasil terbaik untuk gambar medis seperti MRI. Selanjutnya di sini Outsu dengan trackbar untuk manual comparison, yang dimana max value sama dengan 255, default value sama dengan 127. Program perbandingan interaktif. Trackbar menghitung nilai threshold untuk simple thresholding di sebelah kiri, sedangkan Outsu thresholding di sebelah kanan selalu menggunakan nilai optimalnya sendiri tanpa dipengaruhi trackbar. Ini memudahkan kita melihat berapa baik nilai threshold memenuhi nilai optimal yang ditemukan. Outbox secara otomatis, nilai rate 2 ditampilkan sebagai teks pada gambar jika kita tahu berapa nilai threshold yang dipilih Outsu. Selanjutnya di sini ada edge detection atau deteksi tepi. Tepi dalam gambar adalah area di mana yang terjadi perubahan intensitas pixel yang tajam. Biasanya merupakan batas antara objek satu dan lainnya. Deteksi tepi sangat penting sebagai langkah awal dalam banyak aplikasi computer vision seperti segmentasi objek dan pengenalan bentuk. Selanjutnya di sini ada Canny Edge Detection dasar, yang dimana IMG sama dengan cp2.timerate, block.jpg. Jadi kita akan membaca gambar block.jpg yang berisi objek geometri sederhana, cocok untuk demonstrasi tepi. Konversi ke grayscale karena Canny bekerja pada gambar satu channel.
IP2Kenny melakukan Kenny Edge Detection parameter gambar scale, grayscale, threshold minimum 100 untuk hysteresis, threshold maksimum 200 untuk hysteresis, tapi dengan gradien di atas mak dia dianggap tepi pasti. Di bawah min diabaikan, di antaranya diterima hanya jika terhubung dengan tepi pasti. Tadinya tampilkan perbandingan. Jadi sini Kenny dengan dua track bar yang dimana max value 955, default value 127, global current min, val. Jadi dua variabel global untuk menyimpan nilai threshold terkini diperlukan karena setiap callback hanya menerima satu nilai baru. On underscore track bar min dipanggil satu slider min bergerak global current min agar variabel global bisa dimodifikasi lalu update nilainya dan panggil ulang Kenny dengan nilai terbaru. On underscore track bar max bekerja sama untuk slider max. Dua track bar didaftarkan ke nilai sama satu untuk min threshold atau untuk max threshold. Ini adalah jawaban terkait task lengkap pada task edge detection, yang dimana jawaban menggunakan 3 track bar, 1 untuk threshold binarisasi dan 2 untuk Kenny. On track bar test pertama menerapkan binary threshold pada gambar grayscale menghasilkan binary underscore image. Lalu Kenny diterapkan pada binary underscore image bukan pada gambar grayscale langsung. Input test tag menampilkan gambar binary dan hasil tepi berdampingan dengan nilai thresholding sebelum Kenny noise pada gambar lebih berkurang sehingga tepi yang terdeteksi lebih bersih dan akurat. Mungkin dari presentasi saya, kita telah mempelajari 3 teknik penting dalam pengolahan citra. Pertama, image smoothing menggunakan box filter dan Gaussian blur dengan kontrol kernel size via track bar dan mengurangi noise. Kedua, image binarization menggunakan simple thresholding dengan semua variasinya serta output thresholding yang menentukan nilai threshold optimal secara optimas. Ketiga, edge detection menggunakan Kenny edge detection dengan kontrol 2 threshold via track bar termasuk kombinasinya dengan binarisasi untuk hal yang lebih bersih. Ketiga, teknik ini sering digunakan dalam zaman sebagai pipeline pre-processing dalam sistem computer vision yang lebih kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.